Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait bagian-bagian atau unsur-unsur yang membentuk proposisi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proposisi itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamliyah, kedua disebut dengan syartiyah. Kemudian syartiyah ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muttasilah, kedua disebut dengan munfasilah. Nah, sekarang apa saja yang membentuk qadhiyah hamliyah dan apa saja yang membentuk qadhiyah syartiyah? Sekarang kita akan fokus pada bagian-bagian atau unsur-unsur yang membentuk qadhiyah hamliyah. Unsur-unsur yang membentuk qadhiyah hamliyah itu ada tiga. Pertama disebut dengan maudhu, kedua disebut dengan mahmul, ketiga disebut dengan nisbah, hubungan atau relasi yang terjadi antara maudhu dan mahmul. Maudhu dan mahmul ini bisa kita lihat. Sementara nisbah tidak terlihat. Kita hanya bisa mengetahui nisbah ini melalui akal kita. Namun ada kalanya nisbah ini diwakili oleh lafadz atau kata. Yang mana fungsi dari lafadz ini untuk menunjukkan nisbah yang terjadi antara maudhu dan mahmul itu. Nah, lafadz yang berfungsi menunjukkan adanya nisbah yang terjadi antara maudhu dan mahmul kemudian disebut dengan rabithah atau kopular. Mari kita masuk pada kitabnya. Walil qadhiyati salah satu ajzain, dan ialah bagi proposisi salah satu ajzain adapun tiga unsur atau tiga bagian. Fal juz'ul awwalu, maka adapun unsur pertama minal hamliyati dari proposisi kategoris yusamma ialah dinamai apa al juz'ul awal maudhu'an pada maudhu'. Maudhu' ini artinya yang dikenai hukum, yang ditempati hukum. Itu yang dimaksud dengan maudhu'. Kenapa al-juz'ul awal ini disebut dengan maudhu'? Li'annahu, karena sesungguhnya apa al-juz'ul awal wudhi'ah ialah diletakkan apa al-juz'ul awal atau ditetapkan apa al-juz'ul awal liyuhkama, agar dihukumi alaihi atas al-juz'ul awal bisyai'in apa dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan syai' di sini adalah mahmul. Kenapa al-juz'ul awal ini disebut dengan maudhu'? Iya, karena al-juz'ul awal ini memang fungsinya itu atau tujuannya itu agar hukum diberlakukan kepada juz'ul awal ini. Artinya agar dia dikenai hukum. Hukum mau diletakkan, hukum mau dilekatkan kepada al-juz'ul awal ini.
Sehingga al-juz'ul awal ini menjadi maudhu', menjadi sesuatu yang ditempati hukum. Karena itu ini disebut dengan maudhu'. Al-juz'ul awal disebut dengan maudhu'. Wasani dan adapun yang kedua yusama ialah dinamai apa asani mahmulan pada mahmul. Unsur kedua dari qadhiyah hamliyah ini disebut dengan mahmul. Mahmul ini artinya yang dibawakan, yang dipredikasikan, yang diberlakukan. Kenapa al-juz usani bagian yang kedua ini disebut dengan mahmul? Lihamlihi karena diberlakukannya asani ala syai'in atas sesuatu. Yang dimaksud dengan asyai' di sini adalah maudhu. Kenapa unsur kedua disebut dengan mahmul? Ya, karena unsur yang kedua ini dipredikatkan, diberlakukan kepada maudhu, dibawakan kepada maudhu. Nah, itu ini disebut dengan mahmul. Wasalisu dan adapun yang ketiga an-nisbatu ialah an-nisbah, hubungan atau relasi al-waqi'atu yang terjadi bainahuma di antara keduanya al-juz'ul awal wasani. Jadi unsur ketiga yang membentuk qadhiyah hamliyah itu disebut dengan an-nisbah. Dan an-nisbah ini tidak terlihat secara kasat mata. Ya, hanya bisa diketahui oleh akal saja. Namun terkadang waqad yudallu dan terkadang ditunjukkan alaiha atas an-nisbah bilafdin apa dengan lafat. Wal lafdu dan adapun lafat ad-dalu yang menunjukkan alaiha atas an-nisbah yusamma ialah dinamai apa al-lafdu dalu alaiha robitotan pada robitoh. Robito itu artinya penghubung. Nah, robito ini di dalam buku logika diterjemahkan dengan kopula. Jadi, lafat yang berfungsi menunjukkan adanya nisbah di antara maudhu dan mahmul itu disebut dengan robitoh, disebut dengan kopula. Kenapa disebut dengan robitoh? Lidalalatihi karena menunjukkannya al-lafat, al-lafdudal, ala nisbati atas relasi ar-robitoti penghubung. Artinya karena al-lafdudal yang menunjukkan kepada nisbah itu disebut dengan robito. Kenapa? Karena lidalalati ala nisbatir robito. Karena lafaz ini menunjukkan adanya nisbah yang terhubung antara maudhu dan mahmul. Kemudian, robito ini terbagi menjadi dua. Pertama berupa isim, yang kedua berupa fi'il nasih atau awamil atau amil nasih. Tahu kalau di jamak itu awamil nawasih. Warabitatu dan adapun kopula tarotan terkadang takunu ialah ada apa arrabitoh isman ialah berupa kalimat isim. Kalafdi huwa seperti kata huwa. Watu sama dan dinamai apa kaunur rabitoti isman. Watu sama dan dinamai apa robito. Ini langsung ke robito saja ya. Tapi maksudnya robito yang berupa isim maksudnya. Watu sama dan dinamai apa robito? Robitotan ghaira zamaniyatin pada robito ghaira zamaniyah. Kopula tak berwaktu. Jadi robito itu pertama berupa isim atau kalimat isim. Nah, robito yang berupa kalimat isim ini disebut dengan robito ghaira zamaniyah. Kenapa disebut dengan robito ghaira zamaniyah? Karena tidak mengandung waktu, tidak menunjukkan kepada waktu. Contohnya seperti huwa. Misalnya, contohnya Zaidun huwa qaimun. Di dalam ilmu mantik, huwa ini berfungsi sebagai robito, sebagai kopula. Watarotan dan terkadang takunu ada apa ar-rabithah fi'lan nasihon ialah berupa kalimat fi'il nasihon yang merusak lil ibtida'i terhadap amil ibtida.
Kakana seperti lafat kana, wa wajada dan lafat wajadah, wa tusamma dan dinamai apa robitoh, robitotan zamaniyatan pada robitoh zamaniyah. Kopula berwaktu. Jadi yang kedua, robito itu berupa kalimat fi'il nasih. Seperti kana wa akhwatuha, atau dhanna wa akhwatuha. Nah, ada sebagian dari kana wa akhwatuha ini yang menjadi robitoh, yang berfungsi sebagai robitoh di dalam ilmu mantik. Begitu juga dhanna wa akhwatuha. Ada sebagian yang berfungsi sebagai robitoh di dalam ilmu mantik. Nah, robitoh yang berupa fi'il nasih ini disebut dengan robitoh zamaniyah. Kopula berwaktu. Kenapa disebut dengan robitoh zamaniyah? Karena mengandung waktu. Baik waktu lampau, waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Contohnya, yang mengandung waktu lampau. Zaidun kana aliman, misalnya. Zaid dulu adalah orang alim. Ini yang mengandung waktu lampau. Contohnya, yang mengandung waktu hal sekarang. Zaidun yakunu aliman. Zaid sekarang alim. Nah, ini yakunu ini fungsinya adalah robitoh. Contoh yang mengandung waktu masa yang akan datang. Zaidun sayakunu aliman. Zaid akan menjadi alim. Nah, sayakunu ini berfungsi sebagai robitoh, sebagai kopula. Cuman zamaniyah yang memiliki waktu, yang mengandung waktu. Ini ya. Jadi robitoh yang berupa fi'il nasih ini disebut dengan robitoh zamaniyah karena mengandung waktu, menunjuk kepada waktu tertentu. Baik waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Sehingga fal hamliyatu, maka adapun hamliyah bi'tibari robitoti, dengan memperhatikan robitoh kopula, imma sunaiyatun, ada kalanya ialah sunaiyah. Sunaiyah ini dua, terdiri dari dua bagian. Au sulasiyatun, atau terdiri dari tiga bagian. Li'annaha, karena sesungguhnya apa? Hamliyah indukirot, apabila disebutkan apa robito fiha di dalam hamliyah fasulasiyatun, maka tiga bagian. Wa in hudhifat, dan apabila dibuang apa robito li syu'uri dhihni, karena merasanya pikiran, bimaknaha, atau sadarnya pikiran. Syu'ur ini sadar ya. Li syu'uri dhihni, karena sadarnya pikiran atau mengetahuinya pikiran, bimaknaha, dengan maknanya robitoh. Auli adamil ihtiyaji, atau karena tiada butuhnya, ilaiha, terhadap robitoh, kakoma zaitun, seperti lafad koma zaitun, fasunaiyatun, maka disebut dengan sunaiyah, dua bagian. Jadi qadhiyah hamliyah bi'tibari robitoh ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan sunaiyah, kedua disebut dengan sulasiyah. Kapan disebut dengan sunaiyah? Apabila robitohnya ini secara lafaz tidak disebutkan. Kapan disebut dengan sulasiyah? Apabila secara lafaz disebutkan. Nah, kemudian kapan robito ini tidak disebutkan? Nah, hudhifat li syu'urid ini. Karena pikiran sudah tahu dengan adanya robito, atau karena tidak butuh menyebutkan robito. Nah, ini. Sehingga hamliyah, qadhiyah hamliyah bi'tibari robito ini kemudian terbagi menjadi dua. Pertama sunaiyah, yang kedua adalah sulasiyah. Demikian. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.